mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikannya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri Sandinia Sugian dengan NIM 203304020256. Dan yang kedua, Marcelina Helen Tansin dengan NIM 203304020255. Dan yang ketiga, Veronica Napitahulu dengan NIM 203304020253. Kami dari Universitas Prima Indonesia, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, kelas konsentrasi keuangan KIP. Pada saat ini, kami akan membuat tugas video dari Bapak Dede Ansyari Guci selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Dengan kesempatan kali ini, kami ingin menyelesaikan tugas kami dengan semaksimal mungkin, di mana tugas yang diberikan membuat video tentang penyusunan rencana bisnis dan legalitas dalam kewirausahaan. Jadi, berikut ini videonya. Enjoy! Selamat pagi Pak, selamat pagi juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sandinia Sugian dengan NIM 2033040256. Baik, saya akan memaparkan materi pertama dari hasil diskusi kelompok kami. Baik, di dalam ilmu manajemen itu, penyusunan rencana bisnis atau business plan merupakan bagian dari perencanaan bisnis. Hal tersebut merupakan aspek fundamental dari proses manajemen yang efektif. Perencanaan bisnis itu merupakan pekerjaan yang harus segera dilaksanakan dan menjadi suatu komitmen bersama. Sebelum rencana bisnis disusun, wirausaha terlebih dahulu melaksanakan analisis kelayakan suatu bisnis untuk memastikan apakah bisnis yang akan dijalankan dapat berkembang dan sukses. Analisis kelayakan bisnis dan penyusunan rencana bisnis merupakan dua hal yang berkaitan dan menjadi salah satu faktor krusial yang menentukan keberhasilan suatu usaha. Jadi, apa itu perencanaan rencana bisnis? Rencana bisnis itu adalah suatu dokumen yang tertulis yang menjelaskan secara terperinci bagaimana suatu bisnis akan mencapai tujuannya. Di dalamnya menjabarkan rencana tertulis dari sudut pandang pemasaran, keuangan, dan operasional. Tidak tertutup kemungkinan rencana bisnis disusun oleh wirausaha ketika hendak mengembangkan suatu bisnis yang telah dijalankan. Apa itu pengertian dari analisis kelayakan bisnis? Analisis kelayakan bisnis adalah proses yang menentukan apakah ide bisnis wirausaha dapat menjadi bisnis yang sukses. Manfaat dari analisis kelayakan bisnis adalah untuk menentukan apakah ide bisnis wirausaha jika hendak direalisasikan akan menjadi bisnis yang sukses. Dalam analisis kelayakan bisnis dapat dikaji dari 4 aspek utama, yaitu pertama, analisis kelayakan produk, yang kedua, analisis kelayakan industri dan pasar, yang ketiga, analisis kelayakan organisasi, dan yang keempat, analisis keuangan. Kedalaman dan detail rencana bisnis akan tergantung pada yang pertama itu ukuran dan lingkup bisnis yang akan dibangun, yang kedua ukuran pasar, yang ketiga persaingan, yang keempat potensi pertumbuhan. Demikian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Marcelina Helen Tansin. Manfaat rencana bisnis. Manfaat rencana bisnis dapat ditinjau dari aspek wirausaha dan investor. Bagi wirausaha, rencana bisnis memiliki manfaat sebagai berikut. 1. Rencana bisnis sebagai pendorong wirausaha untuk melihat usahanya secara kritis dan objektif. 2. Analisis persaingan, ekonomi, dan keuangan yang terdapat dalam rencana bisnis menempatkan wirausaha untuk teliti dan berhati-hati mengenai asumsi kesuksesan usahanya. 3. Seluruh aspek yang harus dimuat di dalam rencana bisnis mengharuskan wirausaha mengembangkan dan menentukan strategi operasi dan hasil yang diharapkan untuk penilaian. 4. Rencana bisnis mengkuantifikasikan sasaran, menyediakan benchmark yang dapat diukur untuk membandingkan hasil forecast dengan hasil akurat.
5. Rencana bisnis yang lengkap menyediakan wirausaha alat komunikasi untuk sumber dana dan lead. Bagi pemilik dana, rencana bisnis memiliki manfaat sebagai berikut. 1. Menyediakan secara rinci potensi pasar dan rencana untuk mengamankan bagian pasar. 2. Mengilustrasikan kemampuan usaha untuk memenuhi kewajiban hutang dan pengembalian atas ekuitas (ROE) atau Return on Equity yang cukup. 3. Mengidentifikasi risiko kritis dan peristiwa krusial dengan diskusi mengenai rencana kontingensi yang menyediakan kesempatan untuk keberhasilan usaha. 4. Rencana bisnis memberikan dokumen yang jelas dan lengkap kepada pemilik dana yang memuat informasi yang dibutuhkan untuk evaluasi bisnis dan keuangan dengan menyediakan uraian yang lengkap. 5. Bagi pemilik dana yang tidak memiliki pengetahuan terhadap wirausaha, rencana bisnis menyediakan panduan yang berguna untuk menilai kemampuan, perencanaan, dan manajerial usaha. Adapun fungsi rencana bisnis sebagai berikut. 1. Menentukan kelayakan. 2. Tuntunan. 3. Alat dalam pencarian dana. Bagaimana investor dan kreditur menilai rencana bisnis? Wirausaha perlu mengetahui kriteria yang digunakan investor dan pemilik modal ketika menilai rencana bisnis. Terdapat 5 kriteria penilaian yang dikenal dengan sebutan 5C, yaitu 1. Kapital, 2. Kapasiti, 3. Kolateral, 4. Karakter, 5. Condition. Adapun tujuan perencanaan bisnis yaitu 1. Tentukan apa tujuan usaha. Pertama-tama Anda perlu menentukan apa tujuan usaha Anda. Tujuan usaha berfungsi untuk memproyeksikan apa target masa depan yang ingin dicapai saat Anda baru di tahap awal. Buatlah tujuan usaha yang spesifik, bukan sekedar ingin dapat untung yang banyak. Contohnya, Anda bisa menetapkan tujuan usaha seperti mendapat pendapatan bersih 200 juta per bulan dalam 2 tahun ke depan, atau berhasil buka 1 toko cabang di tahun depan. 2. Mengecek kondisi pasar. Analisis pasar merupakan penilaian kualitatif dan kuantitatif dari suatu pasar yang melihat kondisi pasar secara lebih dalam. Lewat analisis pasar, Anda bisa lebih mudah mendapatkan konsumen. 3. Susun profil usaha. Profil usaha merupakan deskripsi ringkas yang mencerminkan kualitas dan fokus kerja usaha. Dengan menyusun profil usaha, Anda akan memberikan gambaran umum tentang bisnis dan sekilas rencana bisnis Anda. Profil usaha ini mencakup nilai, tujuan, serta menunjukkan keahlian dan kekuatan usaha. Anda harus mempunyai profil usaha yang baik jika ingin bisnis Anda mendapatkan perhatian banyak orang. 4. Catat apa saja keperluan dalam usaha. Langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha selanjutnya adalah mencatat apa saja keperluan dalam usaha. Tentukan seberapa banyak SDM yang Anda butuhkan, lengkap dengan rangkaian peralatan yang diperlukan. Contoh, usaha kecil seperti jasa jahit mungkin tidak membutuhkan SDM karena masih bisa Anda kerjakan sendiri. Peralatannya juga sederhana, utamanya adalah mesin jahit dan beberapa perlengkapan menjahit lainnya. Sementara itu, jika Anda ingin membuka usaha kedai makan, Anda akan membutuhkan sejumlah SDM dan peralatan yang berbeda. 5. Hitung rincian modal. Modal awal merupakan sejumlah dana yang dikeluarkan saat Anda memulai sebuah usaha. Modal awal ini terdiri dari 3 jenis antara lain. 1. Modal investasi. Modal investasi mencakup uang yang dipakai untuk membeli barang modal dengan harapan uang tersebut bisa kembali. 2. Modal kerja. Modal kerja adalah uang untuk membiayai semua kegiatan bisnis agar dapat berjalan sesuai rencana. 3. Modal operasional. Modal operasional adalah uang yang dikeluarkan setiap bulan untuk operasional usaha, terlepas dari barang dagangan laku atau tidak. 6. Rencanakan strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan sebuah upaya memasarkan dan mengenalkan produk kepada konsumen. Fungsi strategi pemasaran sendiri adalah untuk menambah angka penjualan, menggali lebih banyak pembeli, serta menjadi acuan bagi usaha Anda soal langkah apa selanjutnya yang harus Anda ambil. 7. Atur jadwal evaluasi. Mengatur jadwal evaluasi usaha penting dilakukan agar bisnis Anda semakin bertumbuh. Pertama, Anda perlu melakukan evaluasi apakah produk atau jasa yang ditawarkan mempunyai nilai jual yang tidak dimiliki oleh pesaing. Dalam perencanaan bisnis, tentu mempunyai pihak-pihak penting yang memiliki posisi masing-masing dan kapasitas masing-masing, karena pihak penting sangat terkait kuat dalam kelangsungan suatu bisnis. Selamat pagi Bapak Dede Guci dan selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Filonika Borunapitupulu. NIM 203304020253. Kelas Manajemen Konsentrasi Keuangan Pagi B.
Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pihak yang berkepentingan dalam bisnis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pihak pemilik perusahaan atau owner. Perencanaan sebuah bisnis sangat dibutuhkan seorang pemimpin demi kelangsungan usaha agar berjalan lancar. Dalam bisnis, pemilik adalah orang yang membangun dan memodali usaha, serta mengontrol dan mengembangkan usaha hingga dikenal oleh banyak orang dan menghasilkan laba. Yang kedua, pihak investor atau penyandang dana. Dalam perencanaan bisnis, sangatlah penting bagi kita untuk memilih jenis investasi yang paling menguntungkan dan menjadi jaminan atas modal yang ditanamkan atau dipinjamkan. Investor dapat berupa lembaga keuangan maupun individu. Di sisi lain, pihak lembaga keuangan akan memperoleh pendapatan berupa pendapatan bunga. Adapun pihak yang ketiga adalah pihak karyawan atau employer. Karyawan termasuk pihak penting dalam bisnis kita. Karyawan dalam perusahaan meliputi karyawan operasional dan karyawan di posisi manajer. Untuk mencapai tujuan seperti yang diharapkan oleh perusahaan, tentu harus memberi imbalan yang sesuai atas jasa yang diperoleh. Imbalan dalam bentuk finansial gaji, bonus, dan lain-lain, atau dalam bentuk non-finansial seperti fasilitas kendaraan, rumah, tiket liburan, dan lain-lain. Pihak yang keempat adalah pihak pemasok atau supplier. Pihak supplier merupakan tempat kita mendatangkan barang-barang yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam bentuk bahan baku atau dalam bentuk barang jadi untuk memperlancar proses produksi perusahaan. Pihak yang kelima adalah pihak pelanggan atau customer. Pelanggan adalah orang yang memakai hasil produksi dari perusahaan kita, baik berupa barang ataupun jasa. Perusahaan tidak akan bertahan hidup tanpa pelanggan. Loyalitas pelanggan akan menjadi kelangsungan bisnis perusahaan. Untuk menarik perhatian konsumen, tentu perusahaan harus menyediakan barang atau jasa yang berkualitas dan tentunya dengan harga yang terjangkau sehingga konsumen merasa puas. Pihak-pihak penting dalam suatu bisnis memiliki fungsi dan tugas masing-masing sesuai dengan posisinya dalam perusahaan, akan tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembangkan bisnis perusahaan untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Adapun kesimpulan dari materi yang kami bahas adalah, jadi perencanaan bisnis sangat erat hubungannya dengan kewirausahaan, sebab perencanaan bisnis ini dibuat agar hasil penciptaan usaha yang dibuat mendekati dengan kenyataannya. Karena itu, perencanaan bisnis ini dapat digunakan sebagai pedoman penciptaan usaha. Sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah dan kekurangan atas materi yang kami sampaikan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk Bapak Dede Guci selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, dan terima kasih untuk teman-teman semua. Selamat pagi.